Hai teman-teman, kebayang nggak sih seekor kuda terikat mati di kursi plastik? Dengan kemampuan dia yang luar biasa, harusnya dia bisa memberontak dan kemudian lari dari kursi plastik itu. Persoalannya adalah dia sudah terkondisi oleh kursi plastik ini. Nah, kalau kita bicara tentang kuda ini juga bisa terjadi dengan diri kita sebagai manusia. Paling nggak, ada 3 hal yang seringkali membuat kita terbelenggu, akhirnya nggak berani maju, nggak sukses, akhirnya kita mengalami banyak kemunduran dan kegagalan. Yang pertama adalah self-talk. Adalah cara kita berbicara, adalah cara kita ngomong pada diri kita. Contoh, pada saat ketika kita bekerja di sales, 6 bulan gak dapat penghasilan. Nah, saat itu kemudian kita mulai berkata kepada diri kita, I'm lousy, saya gak bisa jualan. Itulah yang akhirnya kemudian membuat kita ragu-ragu dan akhirnya kemudian membuat kita gak berani mencoba lagi. Dan akhirnya kemudian kita merasa bahwa kita adalah seorang penjual yang buruk. Padahal, mungkin permasalahannya adalah bukan karena kita gak bisa jualan, tapi karena kita belum tahu celahnya. Faktor yang kedua adalah self-limiting belief. Kita membatasi diri kita karena sebuah kejadian peristiwa yang pernah kita alami dalam kehidupan kita. Misalnya contoh, kita pernah melakukan kegiatan bisnis misalnya, usaha bisnis. Lantas kemudian kita ditipu oleh partner kita. Lantas sejak kejadian itu membuat kita nggak percaya, nggak yakin, dan tidak mau lagi berkolaborasi dengan orang. Padahal mungkin di depannya ada begitu banyak kesempatan peluang untuk bekerja sama. Tapi karena kita pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan itu, akhirnya kemudian kita percaya bahwa kita nggak bisa. Dan kita kehilangan opportunity itu. Faktor yang ketiga adalah yang disebut dengan self-doubt. Keraguan-raguan pada diri kita. Karena belum pernah atau tidak pernah mengalami itu, tapi kemudian kita menjadi ragu-ragu apakah bisa atau nggak bisa untuk mengerjakannya. Misalnya contoh, punya orang tua yang dulu pernah menjalankan bisnis dan kemudian gagal. Sejak itu kita ragu-ragu, kalau orang tua saya nggak berhasil menjalankan bisnis, maka saya nggak tahu saya bisa atau tidak bisa. Padahal mungkin opportunity dan kesempatan ada. Sebenarnya kalau saya boleh tambahkan ada satu lagi faktor juga yang mesti kita waspadai. Ini sebagai faktor 3+, yaitu apa? Blind spot adalah sisi yang tidak bisa kita lihat, sisi yang tidak kita tahu, tapi kadang-kadang sebenarnya punya potensi buat diri kita. Cuman karena kita tidak pernah bisa melihatnya, akhirnya kita tidak pernah explore. Makanya kadang-kadang kita butuh masukan dari orang lain. Saya kasih contoh, ada begitu banyak orang yang akhirnya jadi aktor atau aktris karena kebetulan. Misalnya lagi nganterin teman untuk syuting. Pada saat ketika syuting terjadi, tiba-tiba ada pemeran lain yang nggak datang. Akhirnya, udah deh kamu ikut aja. Dan ketika dia ikut main film, ternyata bisa. Tiba-tiba baru dia tahu bahwa dia punya potensi di sana. Semoga 4 hal ini menjadi kewaspadaan kita. Dalam kehidupan kita banyak hal yang kemudian membatasi, menganggap di luar sana yang menghambat diri kita. Padahal musuh terbesar, penghalang terbesar datang dari diri kita sendiri. Dan saya Anthony Dioman, salam antusias.